Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Aksara TV Kreatif. Kali ini saya akan membahas tentang berkenalan dengan narasi fantasi untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Simak ya. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi fantasi. Siswa dapat memproduksikan kembali teks narasi fantasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran hari ini: pertama, pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Siapakah penulis cerita fantasi yang kamu ketahui? Apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya? Ciri umum teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi, berisi rangkaian peristiwa, alur, berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir masalah. Tokoh dan watak tokoh. Tokoh dan watak tokoh itu unsurnya mengalami rangkaian peristiwa, tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Dan ciri umum yang terakhir, amanat atau pesan yang disampaikan pengarang biasanya mengandung nilai-nilai kehidupan. Nah, ciri umum cerita fantasi: ada keajaiban atau keanehan. Ide ceritanya bermacam-macam, menggunakan berbagai latar tempat, latar waktu, latar suasana. Tokoh unik, tokohnya unik-unik nih, nama-nama tokohnya, entah dari nama-nama tokohnya gitu. Bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata, bahasanya lebih bermakna, tidak mengandung makna yang tidak sebenarnya gitu. Tahu? Denotatif. Nah, selanjutnya, jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi terdiri dari: pertama, berdasarkan latar cerita. Masa lampau, sezaman, masa yang akan datang. Kalau masa lampau itu biasanya dalam cerita tersebut seseorang kembali ke masa lampau, dan di masa lampau itu menceritakan tentang masa-masa lampau kayak masa-masa penjajahan dan lain-lain. Terus sezaman yang sesuai dengan zaman sekarang. Kartun-kartun gitu, kartun-kartun yang sesuai zaman sekarang seperti Upin Ipin gitu. Masa yang akan datang, contohnya cerita fantasi masa yang akan datang seperti di serial Doraemon atau enggak serial Marvel, itu kan masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, total dan irisan. Selanjutnya, unsur intrinsik cerita terdiri dari tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, serta amanat. Tema itu tentang cerita tersebut. Latar itu tadi ada latar waktu, latar tempat, latar suasana, tokoh, nama-nama tokohnya. Penokohan atau watak. Watak itu ada watak antagonis, protagonis, titagonis. Alur maju, alur mundur, alur maju mundur. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Amanat, pesan atau nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selanjutnya, struktur teks cerita fantasi terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi. Kalau orientasi itu pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik.
Komplikasi setelah sudah dikenalkan pengenalan tokohnya, latarnya, watak tokohnya, dan konflik yang awal-awal konfliknya, baru kemudian komplikasi, awal munculnya masalah hingga puncak masalah. Jadi di orientasi itu menceritakan konfliknya dulu, baru kemudian muncul tuh masalah-masalah hingga puncak masalah. Nah, selanjutnya resolusi, penyelesaian dari masalah yang sudah dijabarkan dalam komplikasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Narasi fantasi terdiri dari kata ganti orang. Kata ganti orang pertama, aku atau saya. Kata ganti orang kedua, kamu. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka, kalian. Selanjutnya, kata sambung penanda urutan waktu. Setelah, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata atau ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, kata tiba-tiba ini mengungkapkan atau merupakan ungkapan keterkejutan. Selanjutnya ada tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dimensi lain. Nah, tanpa diduga ini nih merupakan ungkapan keterkejutan. Terus habis itu selanjutnya, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, di tengah kebahagiaannya itu, di tengah gitu kan, itu kan ungkapan keterkejutan. Selanjutnya ada dialog kalimat langsung. Raksasa itu mengejar kiat. Nah, contoh yang menandakan dialog atau kalimat langsung yaitu tanda petik 2 gitu. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Pertama, kalian harus menentukan ide atau tema dengan cara mengamati alat-alat canggih, teknologi tinggi, dan fantasikan apa yang terjadi. Mengenal ide dengan menggali ide dengan membaca. Kalian sebelumnya harus membaca buku pengetahuan ilmiah atau pengetahuan apapun dan fantasikan jika peristiwa itu kamu yang mengalami. Difantasikan serupa kamu mengalami peristiwa dalam buku pengetahuan ilmiah yang sudah kamu baca. Terus selanjutnya membuat rangkaian peristiwa. Urutkan peristiwa dan demi peristiwa. Selanjutnya dikembangkan tuh, kan kalian sudah membuat rangkaiannya, dikembangkan rangkaiannya menjadi sebuah cerita fantasi yang padu. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan dan saran, komen di bawah ini ya.